ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian M. Ramdhanu alias Dano, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dano. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dano dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Suhartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dano telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya. Dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Surati. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana, salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan. Rara penghujan dan Cibom dikerahkan. Yosef Surati, Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Direskrimum Polda Jabar Kombes Surawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya. Diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cibom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian M. Ramdhanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi, dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun belum memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban.
Bahkan dua keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Lastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Sartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan satu lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya. Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosep tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosep Hidayah, tersangka kasus Subang. Yosep mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosep dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosep, Rohman Hidayat, tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosep adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosep, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul, tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosep, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosep didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Soehartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosep Hidayah, ayah Amalia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosep ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosep. Tinggal diuji keterangan Danu, apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosep, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosep dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosep Hidayah alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya, kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosep identik dengan DNA korban Tuti dan Amalia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosep ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 12 Agustus 2021. Bahkan Danu mengaku diperintah Yosep membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosep menggendong jasad Amalia Mustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi, maupun Mimin. Yosep mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, akhirnya mulai terungkap.
Bahkan kini Yosep mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan jika saat ini Yosep mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosep lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosep soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosep belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosep Hidayah, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis menerangkan sebelumnya Yosep pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosep, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosep justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosep, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan Yosep sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosep, suami sekaligus ayah korban, Danu keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin istri muda Yosep, serta Arigi dan Abi anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Misteri stick golf Yosef di kasus Subang jadi bukti baru dari Danu. Pengacara Yosef menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato, di Subang, kini saksi kunci M. Ramdhanu juga menyebut stick golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan stick golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Danu. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Danu. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP. Selasa 23 Oktober 2023 kemarin, bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu, soal stick golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Danu, Ahid Syaroni. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Danu mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amel meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Danu termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu, sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Danu berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Danu untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Jibom. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustikarato alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara si penghujan atau paranormal serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turut hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu sebab dalam pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel.
Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Sri Puku TV dan Tribur Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, Direskrimum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian M. Ramdhanu alias Dano, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dano. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dano dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Suhartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dano telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya. Dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Surawan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana. Salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan. Rara penghujan dan Cipom dikerahkan. Yosef Surati, Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Direskrimum Polda Jabar Kombes Surawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya.
diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Ramdhanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi, dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun perlu memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan dua keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Sulastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Suhartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosef karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosef Hidayah kembali terkuak. Yosef ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosef hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosef sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan satu lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosef. Yosef turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya. Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosef tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosef Hidayah tersangka kasus Subang. Yosef mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosef, Rohman Hidayat, tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosef adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosef, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul, tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosef, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosef didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosef Hidayah, ayah Amalia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosef ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosef. Tinggal diuji keterangan Danu apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayah alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya, kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amalia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya.
Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 12 Agustus 2021. Bahkan Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amalia Pustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayah, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu, keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Misteri stick golf Yosef di kasus Subang jadi bukti baru dari Danu. Pengacara Yosef menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Suhartini dan Amalia Pustika Ratu, di Subang, kini saksi kunci M. Ramdhanu juga menyebut stick golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan stick golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Danu. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Danu. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP Selasa 23 Oktober 2023 kemarin. Bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu, soal stick golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Danu, Ahid Syaroni. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Danu mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amel meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Danu termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu, sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Danu berubah-ubah
dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Dado untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Jibom. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara si penghujan atau paranormal serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turun hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu sebab dan pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel. Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Sripuku TV dan Tribur Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, Direskrimum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian M. Ramdhanu alias Dado, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dado mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dado, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dado. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dado dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Suhartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dado telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya. Dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Surawan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana. Salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar.
Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan. Rara penghujan dan Cipom dikerahkan. Yosep Surati, Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Direskrimum Polda Jabar, Kombes Rawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya. Diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Sartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian M. Ramdhanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosep diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi, dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun perlu memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan 2 keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Lastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Sartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan 1 lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya. Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosep tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosep Hidayah tersangka kasus Subang. Yosep mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosep dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosep, Rohman Hidayat, tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosep adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosep, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul, tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosep, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosep didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosep Hidayah, ayah Amalia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosep ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosep.
Tinggal diuji keterangan Danu apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayat alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya, kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amalia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 14 Agustus 2021. Bahkan Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amalia Pustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayat, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu, keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Misteri stick golf Yosef di kasus Subang jadi bukti baru dari Danu. Pengacara Yosef menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Suhartini dan Amalia Pustika Ratu, di Subang, kini saksi kunci M. Ramdhanu juga menyebut stick golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan stick golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Danu. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Danu. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP. Selasa 23 Oktober 2023 kemarin, bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu, soal stick golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Danu, Ahid Syaroni.
Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Danu mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amil meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Danu, termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu, sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Danu berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Danu untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Jibom. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara si penghujan atau paranormal, serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turut hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu, sebab dalam pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel. Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Seribuku TV dan Tribur Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi, dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian M. Ramdhanu alias Danu, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Danu mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Danu, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Danu. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Danu dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Suhartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Danu telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya, dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Surawan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana, salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang.
Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara, di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong, jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan. Rara penghujan dan Cipom dikerahkan. Yosep Surati, Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Direskrimum Polda Jabar, Kombes Rawan 24 Oktober 2023, sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar, memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya. Diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Sartini 55 tahunan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian M. Ramdhanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosep diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano. Sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi, dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun belum memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan 2 keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Lastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Sartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan 1 lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya. Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosep tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosep Hidayah tersangka kasus Subang. Yosep mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosep dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosep, Rohman Hidayat, tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosep adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosep, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul, tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosep, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya.
Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosef didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP betul pertama kali masuk katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosef Hidayat, ayah Amelia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosef ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosef. Tinggal diuji keterangan Danu apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayat alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya. Kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amelia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 12 Agustus 2021. Bahkan Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amelia Mustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi, maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayat, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu, keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Misteri stick golf Yosef di kasus Subang jadi bukti baru dari Danu. Pengacara Yosef menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu di Subang, kini saksi kunci M. Ramdhanu juga menyebut stick golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan stick golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Danu. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober
adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Dado. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP. Selasa 23 Oktober 2023 kemarin, bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu, soal Steve Golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Dado, Ahid Sharoni. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Dado mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amel meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Dado, termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu, sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Dano berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Dado untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Jibom. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara si penghujan atau paranormal serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turut hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu, sebab dan pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel. Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Sri Puku TV dan Tribur Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi, dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, Direskrimum Polda Jabar Kombes Sorawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian M. Ramdhanu alias Dano, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dano. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dano dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Suhartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dano telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya, dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Sorawan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku.
Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya, kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu, Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana, salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara, di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong, jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan. Rara penghujan dan Cipom dikerahkan. Yosep Surati, Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu dan anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Direskrimum Polda Jabar Kombes Surawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya. Diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Sartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian M. Ramdhanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosep diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano. Sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi, dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun belum memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan 2 keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Lastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Sartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan 1 lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya. Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosep tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosep Hidayah, tersangka kasus Subang. Yosep mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosep dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang.
Pengacara Yosef Rohman Hidayat tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosef adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosef, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosef, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosef didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosef Hidayat, ayah Amalia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosef ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosef. Tinggal diuji keterangan Danu apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayat alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya, kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amalia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 14 Agustus 2021. Bahkan Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amalia Mustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayat, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu, keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Misteri stick golf Yosef di kasus Subang jadi bukti baru dari Danu. Pengacara Yosef menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu,
Di Subang, kini saksi kunci M. Ramdhano juga menyebut Steve Golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan Steve Golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Dano. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Dano. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP Selasa 23 Oktober 2023 kemarin. Bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu, soal Steve Golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Dano, Ahid Syaroni. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Dano mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amil meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Dano, termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu, sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Dano berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Dano untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Jibom. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara si penghujan atau paranormal serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turut hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu, sebab dan pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel. Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Seribuku TV dan Tribur Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi, dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian M. Ramdhano alias Dano, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dano. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dano dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Suhartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dano telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya, dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Surawan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari
untuk menerawang keberadaan golok tersebut. Akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya, kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu, Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana, salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara, di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong, jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan. Rara Panghujan dan Cipom dikerahkan. Yosep Surati, Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Direskrimum Polda Jabar Kombes Surawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya. Diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Sartini 55 tahunan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian M. Ramtanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosep diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi, dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun belum memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan 2 keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Lastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Sartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan 1 lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya.
Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosef tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosef Hidayah, tersangka kasus Subang. Yosef mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosef Rohman Hidayat tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosef adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosef, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosef, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosef didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosef Hidayat, ayah Amelia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosef ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosef. Tinggal diuji keterangan Danu apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayat alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya, kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amelia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 12 Agustus 2021. Bahkan Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amelia Mustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayat, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu, keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia.
Misteri stick golf Yosef di kasus Subang jadi bukti baru dari Dano. Pengacara Yosef menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato, di Subang, kini saksi kunci Emram Dano juga menyebut stick golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan stick golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Dano. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Dano. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP. Selasa 23 Oktober 2023 kemarin, bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu, soal stick golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Dano, Ahid Syaroni. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Dano mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amil meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Dano termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu. Sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Dano berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Dano untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Cipong. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustikarato alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara si penghujan atau paranormal serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turut hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu sebab dalam pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel. Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Sri Puku TV dan Tribur Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi, dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Emram Dano alias Dano, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dano. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dano dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Suhartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dano telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya, dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Surawan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian
untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya, kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu, Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana, salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara, di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong, jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan. Rara Panghujan dan Cipom dikerahkan. Yosep Surati, Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya. Diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian M. Ramtanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosep diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi, dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun belum memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan 2 keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Sulastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Suhartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan satu lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya.
Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosef tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosef Hidayah, tersangka kasus Subang. Yosef mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosef Rohman Hidayat tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosef adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosef, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul, tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosef, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosef didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosef Hidayah, ayah Amelia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosef ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosef. Tinggal diuji keterangan Danu apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayah alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya. Kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amelia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 12 Agustus 2021. Bahkan Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amelia Mustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi, maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayah, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu, keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia.
Misteri stick golf Yosef di kasus Subang jadi bukti baru dari Dano. Pengacara Yosef menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato, di Subang, kini saksi kunci Emram Dano juga menyebut stick golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan stick golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Dano. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Dano. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP. Selasa 23 Oktober 2023 kemarin, bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu, soal stick golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Dano, Ahid Syaroni. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Dano mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amil meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Dano termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu. Sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Dano berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Dano untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Jibom. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustikarato alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara si penghujan atau paranormal serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turut hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu sebab dalam pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel. Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Sri Poko TV dan Tribur Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi, dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Emram Dano alias Dano, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dano. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dano dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Suhartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dano telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya, dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Surawan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian
untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana, salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong, jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan. Rara Panghujan dan Cipom dikerahkan. Yosep Surati, Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya. Diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian M. Ramtanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosep diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun perlu memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan 2 keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Lastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Suhartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan 1 lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya.
Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosef tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosef Hidayah, tersangka kasus Subang. Yosef mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosef Rohman Hidayat tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosef adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosef, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul, tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosef, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosef didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosef Hidayat, ayah Amelia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosef ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosef. Tinggal diuji keterangan Danu apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayat alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya. Kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amelia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 12 Agustus 2021. Bahkan Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amelia Mustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayat, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu, keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia.
Misteri stick golf Yosef di kasus Subang jadi bukti baru dari Dano. Pengacara Yosef menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato, di Subang, kini saksi kunci Emram Dano juga menyebut stick golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan stick golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Dano. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Dano. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP. Selasa 23 Oktober 2023 kemarin, bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu, soal stick golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Dano, Ahid Syaroni. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Dano mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amil meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Dano termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu. Sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Dano berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Dano untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Jibang. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustikarato alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara si penghujan atau paranormal serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turut hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu sebab dalam pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel. Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Seribuku TV dan Tribur Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi, dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Emram Dano alias Dano, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dano. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dano dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Suhartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dano telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya. Dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Surawan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian
untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana, salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan. Rara Panghujan dan Cipom dikerahkan. Yosep Surati, Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Direskrimum Polda Jabar Kombes Surawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya. Diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Ramtanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosep diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun belum memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan 2 keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Sulastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Suhartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan 1 lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya.
Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosef tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosef Hidayah, tersangka kasus Subang. Yosef mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosef Rohman Hidayat tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosef adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosef, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosef, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosef didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosef Hidayat, ayah Amelia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosef ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosef. Tinggal diuji keterangan Danu apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayat alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya, kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amelia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 14 Agustus 2021. Bahkan Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amelia Mustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayat, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu, keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia.
Misteri stick golf Yosef di kasus Subang jadi bukti baru dari Dano. Pengacara Yosef menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato, di Subang, kini saksi kunci Emram Dano juga menyebut stick golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan stick golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Dano. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Dano. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP. Selasa 23 Oktober 2023 kemarin, bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu, soal stick golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Dano, Ahid Syaroni. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Dano mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amil meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Dano termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu. Sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Dano berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Dano untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Jibom. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustikarato alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara si penghujan atau paranormal serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turut hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu sebab dalam pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel. Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Sripuku TV dan Tribur Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi, dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Emram Dano alias Dano, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dano. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dano dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Suhartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dano telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya, dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Surawan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian
untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana, salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan. Rara Panghujan dan Cipom dikerahkan. Yosep Surati, Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya. Diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Ramtanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosep diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun perlu memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan 2 keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Sulastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Suhartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan 1 lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya.
Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosef tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosef Hidayah, tersangka kasus Subang. Yosef mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosef Rohman Hidayat tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosef adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosef, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul, tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosef, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosef didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosef Hidayat, ayah Amelia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosef ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosef. Tinggal diuji keterangan Danu apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayat alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya, kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amelia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 14 Agustus 2021. Bahkan Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amelia Mustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayat, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu, keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia.
Misteri stick golf Yosef di kasus Subang jadi bukti baru dari Dano. Pengacara Yosef menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Sartini dan Amalia Mustika Rato, di Subang, kini saksi kunci Emram Dano juga menyebut stick golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan stick golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Dano. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Dano. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP Selasa 23 Oktober 2023 kemarin. Bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu, soal stick golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Dano, Ahid Syaroni. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Dano mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amil meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Dano, termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu, sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Dano berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Dano untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Jibong. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Sartini 50 tahun dan Amalia Mustika Rato alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara si penghujan atau paranormal serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turut hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu, sebab dalam pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel. Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Seribu TV dan Tribur Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi, dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Emram Dano alias Dano, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dano. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dano dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Sartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dano telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya, dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Surabaya. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian
untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya, kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu, Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana, salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara, di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong, jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan. Rara Panghujan dan Cipom dikerahkan. Yosep Surati, Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya. Diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Ramdhanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosep diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano. Sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi, dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun belum memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan 2 keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Lastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Suhartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan 1 lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya.
Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosef tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosef Hidayah, tersangka kasus Subang. Yosef mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosef Rohman Hidayat tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosef adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosef, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosef, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosef didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosef Hidayah, ayah Amelia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosef ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosef. Tinggal diuji keterangan Danu apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayah alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya, kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amelia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 14 Agustus 2021. Maka Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amelia Mustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayah, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu, keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia.
Misteri stick golf Yosef di kasus Subang jadi bukti baru dari Dano. Pengacara Yosef menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Sartini dan Amalia Mustikarato, di Subang, kini saksi kunci Emram Dano juga menyebut stick golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan stick golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Dano. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Dano. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP Selasa 23 Oktober 2023 kemarin. Bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu, soal stick golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Dano, Ahid Syaroni. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Dano mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amil meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Dano, termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu, sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Dano berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Dano untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Jibong. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Sartini 50 tahun dan Amalia Mustikarato alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara Sipanghujan atau Paranormal serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turut hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu, sebab dalam pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel. Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Sri Puku TV dan Tribur Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi, dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Emram Dano alias Dano, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dano. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dano dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Sartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dano telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya, dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Surabaya. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian
untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya, kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu, Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana, salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara, di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong, jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan. Rara Panghujan dan Cipom dikerahkan. Yosep Surati, Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya. Diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Ramdhanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosep diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano. Sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi, dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun belum memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan 2 keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Lastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Suhartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan 1 lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya.
Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosef tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosef Hidayah, tersangka kasus Subang. Yosef mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosef Rohman Hidayat tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosef adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosef, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosef, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosef didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosef Hidayah, ayah Amelia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosef ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosef. Tinggal diuji keterangan Danu apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayah alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya, kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amelia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 14 Agustus 2021. Maka Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amelia Mustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi, maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayah, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu, keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia.
Misteri stick golf Yosef di kasus Subang jadi bukti baru dari Dano. Pengacara Yosef menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Sartini dan Amalia Mustika Rato, di Subang, kini saksi kunci Emram Dano juga menyebut stick golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan stick golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Dano. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Dano. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP Selasa 23 Oktober 2023 kemarin. Bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu, soal stick golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Dano, Ahid Syaroni. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Dano mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amil meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Dano, termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu, sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Dano berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Dano untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Jibang. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Sartini 50 tahun dan Amalia Mustika Rato alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara si penghujan atau paranormal serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turut hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu, sebab dalam pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel. Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Sri Puku TV dan Tribun Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi, dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Emram Dano alias Dano, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dano. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dano dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Sartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dano telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya, dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Sartini. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian
untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya, kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu, Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana, salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara, di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong, jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan. Rara Panghujan dan Cipom dikerahkan. Yosep Surati, Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya. Diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Ramdhanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosep diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano. Sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi, dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun belum memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan 2 keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Lastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Suhartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan 1 lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya.
Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosef tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosef Hidayah, tersangka kasus Subang. Yosef mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosef Rohman Hidayat tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosef adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosef, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosef, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosef didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosef Hidayah, ayah Amelia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosef ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosef. Tinggal diuji keterangan Danu apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayah alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya, kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amelia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 14 Agustus 2021. Maka Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amelia Mustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi, maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayah, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu, keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia.
Misteri stick golf Yosef di kasus Subang jadi bukti baru dari Dano. Pengacara Yosef menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Sartini dan Amalia Mustikarato, di Subang, kini saksi kunci Emram Dano juga menyebut stick golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan stick golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Dano. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Dano. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP Selasa 23 Oktober 2023 kemarin. Bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu, soal stick golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Dano, Ahid Syaroni. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Dano mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amil meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Dano termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu, sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Dano berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Dano untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Jibong. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Sartini 50 tahun dan Amalia Mustikarato alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara si penghujan atau paranormal serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turut hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu, sebab dalam pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel. Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Sri Puku TV dan Tribun Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi, dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Emram Dano alias Dano, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dano. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dano dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Sartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dano telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya, dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Surawan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian
untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya, kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu, Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana, salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara, di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong, jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan. Rara Panghujan dan Cipom dikerahkan. Yosep Surati, Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Direskrimum Polda Jabar Kombes Surawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Ramdhanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosep diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano. Sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi, dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun belum memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan 2 keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Lastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Suhartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan 1 lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya.
Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosef tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosef Hidayah, tersangka kasus Subang. Yosef mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosef Rohman Hidayat tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosef adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosef, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosef, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosef didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosef Hidayah, ayah Amelia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosef ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosef. Tinggal diuji keterangan Danu apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayah alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya, kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amelia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 14 Agustus 2021. Maka Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amelia Mustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi, maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayah, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu, keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia.
Misteri stick golf Yosef di kasus Subang jadi bukti baru dari Dano. Pengacara Yosef menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Sartini dan Amalia Mustika Rato, di Subang, kini saksi kunci Emram Dano juga menyebut stick golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan stick golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Dano. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Dano. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP Selasa 23 Oktober 2023 kemarin. Bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu, soal stick golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Dano, Ahid Syaroni. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Dano mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amil meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Dano termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu, sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Dano berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Dano untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Cipong. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Sartini 50 tahun dan Amalia Mustika Rato alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara si penghujan atau paranormal serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turut hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu, sebab dalam pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel. Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Sri Puku TV dan Tribun Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi, dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Emram Dano alias Dano, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dano. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dano dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Sartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dano telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya, dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Surati. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian
untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya, kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu, Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana, salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara, di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong, jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan. Rara Panghujan dan Cipom dikerahkan. Yosep Surati, Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya. Diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian M. Ramdhanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosep diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano. Sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi, dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun belum memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan 2 keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Lastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Suhartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan 1 lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya.
Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosef tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosef Hidayah, tersangka kasus Subang. Yosef mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosef Rohman Hidayat tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosef adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosef, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosef, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosef didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosef Hidayah, ayah Amelia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosef ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosef. Tinggal diuji keterangan Danu apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayah alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya, kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amelia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 14 Agustus 2021. Maka Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amelia Mustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi, maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayah, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu, keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia.
Misteri stick golf Yosef di kasus Subang jadi bukti baru dari Dano. Pengacara Yosef menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Sartini dan Amalia Mustikarato, di Subang, kini saksi kunci Emram Dano juga menyebut stick golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan stick golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Dano. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Dano. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP Selasa 23 Oktober 2023 kemarin. Bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu, soal stick golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Dano, Ahid Syaroni. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Dano mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amil meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Dano termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu, sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Dano berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Dano untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Jibong. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Sartini 50 tahun dan Amalia Mustikarato alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara si penghujan atau paranormal serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turut hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu, sebab dalam pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel. Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Sri Puku TV dan Tribur Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi, dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Emram Dano alias Dano, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dano. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dano dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Sartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dano telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya, dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Surawan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian
untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana, salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara, di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong, jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan. Rara Panghujan dan Cipom dikerahkan. Yosep Surati, Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya. Diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Ramdhanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosep diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano. Sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi, dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun belum memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan 2 keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Lastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Suhartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan 1 lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya.
Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosef tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosef Hidayah, tersangka kasus Subang. Yosef mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosef Rohman Hidayat tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosef adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosef, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosef, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosef didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosef Hidayah, ayah Amelia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosef ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosef. Tinggal diuji keterangan Danu apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayah alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya, kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amelia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 14 Agustus 2021. Maka Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amelia Mustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi, maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayah, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu, keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia.
Misteri stick golf Yosef di kasus Subang jadi bukti baru dari Dano. Pengacara Yosef menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Sartini dan Amalia Mustikarato, di Subang, kini saksi kunci Emram Dano juga menyebut stick golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan stick golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Dano. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Dano. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP Selasa 23 Oktober 2023 kemarin. Bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu, soal stick golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Dano, Ahid Syaroni. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Dano mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amil meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Dano, termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu, sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Dano berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Dano untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Jibong. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Sartini 50 tahun dan Amalia Mustikarato alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara si penghujan atau paranormal serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turut hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu, sebab dalam pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel. Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Sri Puku TV dan Tribur Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi, dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Emram Dano alias Dano, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dano. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dano dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Sartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dano telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya, dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Surawan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian
untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana, salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara, di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong, jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan. Rara Panghujan dan Cipom dikerahkan. Yosep Surati, Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya. Diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Ramdhanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosep diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano. Sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi, dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun belum memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan 2 keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Lastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Suhartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan 1 lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya.
Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosef tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosef Hidayah, tersangka kasus Subang. Yosef mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosef Rohman Hidayat tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosef adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosef, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosef, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosef didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosef Hidayah, ayah Amelia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosef ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosef. Tinggal diuji keterangan Danu apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayah alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya, kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amelia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 14 Agustus 2021. Maka Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amelia Mustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi, maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayah, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu, keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia.
Misteri stick golf Yosef di kasus Subang jadi bukti baru dari Dano. Pengacara Yosef menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Sartini dan Amalia Mustika Rato, di Subang, kini saksi kunci Emram Dano juga menyebut stick golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan stick golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Dano. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Dano. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP Selasa 23 Oktober 2023 kemarin. Bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu, soal stick golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Dano, Ahid Syaroni. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Dano mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amil meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Dano termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu, sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Dano berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Dano untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Jibong. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Sartini 50 tahun dan Amalia Mustika Rato alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara si penghujan atau paranormal serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turut hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu, sebab dalam pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel. Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Sri Puku TV dan Tribur Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi, dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Emram Dano alias Dano, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dano. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dano dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Sartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dano telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya, dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Surawan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian
untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya, kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu, Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana, salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara, di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong, jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan. Rara Panghujan dan Cipom dikerahkan. Yosep Surati, Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya. Diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Ramdhanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosep diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano. Sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi, dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun belum memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan 2 keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Lastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Suhartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan 1 lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya.
Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosef tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosef Hidayah, tersangka kasus Subang. Yosef mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosef Rohman Hidayat tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosef adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosef, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosef, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosef didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosef Hidayah, ayah Amelia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosef ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosef. Tinggal diuji keterangan Danu apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayah alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya, kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amelia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 14 Agustus 2021. Maka Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amelia Mustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi, maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayah, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu, keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia.
Misteri stick golf Yosef di kasus Subang jadi bukti baru dari Dano. Pengacara Yosef menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Sartini dan Amalia Mustikarato, di Subang, kini saksi kunci Emram Dano juga menyebut stick golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan stick golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Dano. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Dano. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP Selasa 23 Oktober 2023 kemarin. Bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu, soal stick golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Dano, Ahid Syaroni. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Dano mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amil meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Dano termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu, sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Dano berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Dano untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Jibong. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Sartini 50 tahun dan Amalia Mustikarato alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara Sipanghujan atau Paranormal serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turut hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu, sebab dalam pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel. Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Sri Puku TV dan Tribur Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi, dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Emram Dano alias Dano, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dano. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dano dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Sartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dano telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya, dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Surawan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian
untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya, kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu, Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana, salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara, di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong, jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan. Rara Panghujan dan Cipom dikerahkan. Yosep Surati, Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya. Diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Ramdhanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosep diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano. Sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi, dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun belum memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan 2 keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Lastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Suhartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan 1 lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya.
Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosef tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosef Hidayah, tersangka kasus Subang. Yosef mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosef Rohman Hidayat tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosef adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosef, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosef, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosef didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosef Hidayah, ayah Amelia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosef ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosef. Tinggal diuji keterangan Danu apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayah alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya, kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amelia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 14 Agustus 2021. Maka Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amelia Mustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi, maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayah, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu, keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia.
Misteri stick golf Yosef di kasus Subang jadi bukti baru dari Dano. Pengacara Yosef menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Sartini dan Amalia Mustika Rato, di Subang, kini saksi kunci Emram Dano juga menyebut stick golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan stick golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Dano. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Dano. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP Selasa 23 Oktober 2023 kemarin. Bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu, soal stick golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Dano, Ahid Syaroni. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Dano mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amil meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Dano termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu, sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Dano berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Dano untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Jibong. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Sartini 50 tahun dan Amalia Mustika Rato alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara si penghujan atau paranormal serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turut hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu, sebab dalam pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel. Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Sri Puka TV dan Tribun Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi, dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Emram Dano alias Dano, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dano. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dano dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Sartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dano telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya, dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Surati. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian
untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya, kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu, Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana, salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara, di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong, jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan. Rara Panghujan dan Cipom dikerahkan. Yosep Surati, Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian M. Ramtanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosep diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano. Sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi, dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun belum memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan 2 keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Lastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Suhartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan 1 lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya.
Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosef tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosef Hidayah, tersangka kasus Subang. Yosef mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosef Rohman Hidayat tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosef adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosef, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosef, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosef didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosef Hidayah, ayah Amelia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosef ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosef. Tinggal diuji keterangan Danu apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayah alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya, kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amelia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 14 Agustus 2021. Maka Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amelia Mustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi, maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayah, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu, keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia.
Misteri stick golf Yosef di kasus Subang jadi bukti baru dari Dano. Pengacara Yosef menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Sartini dan Amalia Mustikarato, di Subang, kini saksi kunci Emram Dano juga menyebut stick golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan stick golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Dano. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Dano. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP Selasa 23 Oktober 2023 kemarin. Bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu, soal stick golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Dano, Ahid Syaroni. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Dano mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amil meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Dano termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu, sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Dano berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Dano untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Jibang. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Sartini 50 tahun dan Amalia Mustikarato alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara si penghujan atau paranormal serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turut hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu, sebab dalam pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel. Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Sri Puko TV dan Tribur Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi, dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Emram Dano alias Dano, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dano. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dano dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Sartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dano telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya, dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Surawan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian
untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya, kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu, Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana, salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara, di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong, jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan, Rara Panghujan dan Cipom dikerahkan, Yosep Surati Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya. Diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian M. Ramdhanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosep diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi, dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyakus meninjau langsung proses olah TKP, namun belum memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan 2 keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Sulastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Suhartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan 1 lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya.
Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosef tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosef Hidayah, tersangka kasus Subang. Yosef mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosef Rohman Hidayat tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosef adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosef, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosef, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosef didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosef Hidayah, ayah Amelia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosef ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosef. Tinggal diuji keterangan Danu apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayah alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya. Kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amelia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 12 Agustus 2021. Maka Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amelia Mustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi, maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayah, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu, keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia.
menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato, di Subang, kini saksi kunci M. Ramdhano juga menyebut stick golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan stick golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Dano. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Dano. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP Selasa 23 Oktober 2023 kemarin. Bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu, soal stick golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Dano, Ahid Syaroni. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Dano mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amil meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Dano, termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu, sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Dano berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Dano untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Jibang. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustika Rato alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara si penghujan atau paranormal serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turut hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu, sebab dalam pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel. Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Sri Puku TV dan Tribun Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi, dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian M. Ramdhano alias Dano, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dano. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dano dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Suhartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dano telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya, dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Surawan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sedang menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Rato Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok
yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya, kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu, Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana, salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara, di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong, jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan. Rara Panghujan dan Cipom dikerahkan. Yosep Surati, Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya. Diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian M. Ramdhanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosep diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano. Sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi, dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun belum memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan 2 keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Sulastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Suhartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan 1 lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya.
Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosef tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosef Hidayah, tersangka kasus Subang. Yosef mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosef Rohman Hidayat tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosef adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosef, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosef, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosef didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosef Hidayah, ayah Amelia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosef ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosef. Tinggal diuji keterangan Danu apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayah alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya. Kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amelia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 12 Agustus 2021. Maka Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amelia Mustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi, maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayah, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu, keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia.
Misteri stick golf Yosef di kasus Subang jadi bukti baru dari Dano. Pengacara Yosef menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Sartini dan Amalia Mustikarato, di Subang, kini saksi kunci Emram Dano juga menyebut stick golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan stick golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Dano. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Dano. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP Selasa 23 Oktober 2023 kemarin. Bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu, soal stick golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Dano, Ahid Syaroni. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Dano mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amil meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Dano termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu, sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Dano berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Dano untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Jibang. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Sartini 50 tahun dan Amalia Mustikarato alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara si penghujan atau paranormal serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turut hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu sebab dalam pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel. Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Sri Puka TV dan Tribun Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi, dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Emram Dano alias Dano, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dano. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dano dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Sartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dano telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya, dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Sartini. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian
untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya, kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu, Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana, salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara, di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong, jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan, Rara Panghujan dan Cipom dikerahkan, Yosep Surati Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya. Diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Ramdhanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosep diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi, dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun belum memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan 2 keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Lastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Suhartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan 1 lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya.
Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosef tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosef Hidayah, tersangka kasus Subang. Yosef mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosef Rohman Hidayat tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosef adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosef, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosef, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosef didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosef Hidayah, ayah Amelia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosef ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosef. Tinggal diuji keterangan Danu apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayah alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya. Kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amelia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 12 Agustus 2021. Bahkan Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amelia Mustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi, maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayah, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu, keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia.
Misteri stick golf Yosef di kasus Subang jadi bukti baru dari Dano. Pengacara Yosef menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Sartini dan Amalia Mustikarato, di Subang, kini saksi kunci Emram Dano juga menyebut stick golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan stick golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Dano. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Dano. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP Selasa 23 Oktober 2023 kemarin. Bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu, soal stick golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Dano, Ahid Syaroni. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Dano mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amil meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Dano termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu, sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Dano berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Dano untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Jibang. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Sartini 50 tahun dan Amalia Mustikarato alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara si penghujan atau paranormal serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turut hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu sebab dalam pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel. Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Sri Puko TV dan Tribur Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi, dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Emram Dano alias Dano, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dano. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dano dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Sartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dano telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya, dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Surawan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian
untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya, kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu, Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana, salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara, di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong, jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan, Rara Panghujan dan Cipom dikerahkan, Yosep Surati Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya. Diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Ramdhanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosep diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi, dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun belum memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan 2 keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Lastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Suhartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan 1 lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya.
Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosef tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosef Hidayah, tersangka kasus Subang. Yosef mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosef Rohman Hidayat tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosef adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosef, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosef, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosef didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosef Hidayah, ayah Amelia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosef ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosef. Tinggal diuji keterangan Danu apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayah alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya. Kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amelia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 12 Agustus 2021. Maka Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amelia Mustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi, maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayah, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu, keponakan sekaligus pupuk korban, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia.
Misteri stick golf Yosef di kasus Subang jadi bukti baru dari Dano. Pengacara Yosef menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Sartini dan Amalia Mustikarato, di Subang, kini saksi kunci Emram Dano juga menyebut stick golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan stick golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Dano. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Dano. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP Selasa 23 Oktober 2023 kemarin. Bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu soal stick golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Dano, Ahid Syaroni. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Dano mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amil meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Dano termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu, sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Dano berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Dano untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Jibang. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Sartini 50 tahun dan Amalia Mustikarato alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara si penghujan atau paranormal serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turut hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu sebab dalam pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel. Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Sri Puku TV dan Tribur Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi, dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Emram Dano alias Dano, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dano. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dano dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Sartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dano telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya, dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Surawan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian
untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya, kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu, Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana, salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara, di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong, jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan. Rara Panghujan dan Cipom dikerahkan. Yosep Surati, Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya. Diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian M. Ramdhanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosep diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi, dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun belum memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan 2 keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Lastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Suhartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan 1 lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya.
Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosef tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosef Hidayah, tersangka kasus Subang. Yosef mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosef Rohman Hidayat tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosef adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosef, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosef, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosef didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosef Hidayah, ayah Amelia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosef ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosef. Tinggal diuji keterangan Danu apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayah alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya, kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amelia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 12 Agustus 2021. Maka Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amelia Mustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi, maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayah, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu, keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia.
Misteri stick golf Yosef di kasus Subang jadi bukti baru dari Dano. Pengacara Yosef menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato, di Subang, kini saksi kunci Emram Dano juga menyebut stick golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan stick golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Dano. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Dano. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP Selasa 23 Oktober 2023 kemarin. Bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu, soal stick golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Dano, Ahid Syaroni. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Dano mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amil meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Dano termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu, sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Dano berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Dano untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Jibom. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustikarato alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara si penghujan atau paranormal serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turut hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu, sebab dalam pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel. Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Sri Puku TV dan Tribur Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi, dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Emram Dano alias Dano, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dano. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dano dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Suhartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dano telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya, dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Surawan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian
untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya, kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu, Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana, salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara, di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong, jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan. Rara Panghujan dan Cipom dikerahkan. Yosep Surati, Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya. Diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian M. Ramtanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosep diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi, dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun belum memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan 2 keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Sulastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Suhartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan 1 lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya.
Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosef tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosef Hidayah, tersangka kasus Subang. Yosef mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosef Rohman Hidayat tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosef adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosef, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul, tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosef, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosef didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosef Hidayat, ayah Amelia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosef ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosef. Tinggal diuji keterangan Danu apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayat alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya. Kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amelia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 14 Agustus 2021. Bahkan Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amelia Mustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi, maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayat, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda nggak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Lebih jauh sebelumnya diketahui jika kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang itu sempat beku selama 2 tahun akhirnya perlahan terbongkar. Hingga pada pertengahan Oktober 2023, penyidik akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam kasus Subang. Mereka adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu, keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin. Terungkapnya kasus Subang sedikit banyak dipengaruhi pengakuan Danu. Kepada penyidik, Danu membongkar kronologi hingga peran kelima tersangka dalam kasus yang viral satu Indonesia itu. Pun dengan pengakuan Danu yang membuat penyidik bergerak cepat melakukan olah TKP ulang hari ini, yakni soal senjata golok yang diduga dipakai para tersangka untuk menghabisi nyawa Tuti dan Amalia.
Misteri stick golf Yosef di kasus Subang jadi bukti baru dari Dano. Pengacara Yosef menolak. Selain golok yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian ibu dan anak yakni Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato, di Subang, kini saksi kunci Emram Dano juga menyebut stick golf milik Yosef patut dijadikan barang bukti baru. Namun, baik golok dan stick golf itu menjadi misteri karena tak segera diketemukan. Khusus untuk golok memang sudah ditetapkan oleh polisi menjadi barang bukti untuk memperkuat keterangan Dano. Di Reskrimum Polda Jabar, Surawan pun menegaskan olah tempat kejadian perkara pada Selasa 24 Oktober adalah bagian dari penyidikan untuk memperkuat bukti berdasarkan kesaksian Dano. Namun untuk golok sendiri sudah ditemukan warangkanya saat polisi melakukan olah TKP Selasa 23 Oktober 2023 kemarin. Bahkan polisi melibatkan Rara Paranormal yang mengatakan golok itu tidak ada di TKP, diduga dibuang ke sungai. Sementara itu soal stick golf milik Yosef diungkapkan oleh pengacara Dano, Ahid Syaroni. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs 24 Oktober, Dano mengatakan Yosef diduga juga menggunakan stick golf saat Tuti dan Amil meninggal. Terkait dengan golf turut ditahan, pihak kepolisian juga pernah dibahas dalam video laporan Tribun News pada 4 Desember 2021 silam. Namun pihak Yosef membantah keras keterangan Dano termasuk soal golok apabila soal stick golf, juga soal keberadaan Rara yang dilibatkan mencari golok itu, sebab penerawangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Rohman juga menilai pernyataan Dano berubah-ubah dan tidak bisa dipercaya. Ia pun mendukung kliennya justru dijadikan kambing hitam oleh Dano untuk menutupi tersangka yang sebenarnya. Misteri jejak golok kasus Subang terlacak pasca warangka ditemukan, polisi libatkan Rara dan Jibom. Meski baru warangka golok kasus Subang ditemukan, namun pihak kepolisian memiliki harapan membuka misteri kematian Tuti Suhartini 50 tahun dan Amalia Mustikarato alias Amel 23 tahun, ibu anak yang meninggal pada 18 Agustus 2021 silam. Polisi pun melibatkan Rara si penghujan atau paranormal serta mengerahkan tim penjinak bom dari Brimob untuk melacak keberadaan golok itu setelah warangkanya ditemukan. Rara yang turut hadir saat olah TKP yang digelar Polda Jabar Mabes Polri pada Selasa 24 Oktober 2023 kemarin sudah mengungkapkan terawangannya. Bahkan dia menyebutkan jika warangkanya sudah ditemukan akan lebih baik lagi untuk melacak keberadaan golok itu, sebab dalam pandangannya golok itu sudah tak ada lagi di sekitar rumah tempat meninggalnya Tuti dan Amel. Golok yang diduga digunakan untuk menghabisinya ibu dan anak tersebut saat ini sudah tidak ada di TKP, tapi ada di dalam air. Katanya seperti dilansir dari Sri Puku TV dan Tribur Jabar 25 Oktober 2023. Dia mengatakan golok itu dibuang pelaku ke sungai demi menghilangkan jejak dan dia butuh waktu untuk melacaknya. Namun Rara yakin bisa melacaknya dan yakin polisi akan bisa mengungkap kematian Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi. Dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Rara mengaku tidak diundang polisi, dia datang sendiri karena mengaku kasihan kepada Tuti dan Amel. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan bersyukur barang bukti yakni warangka golok sudah ditemukan. Sebab golok itu merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian Emram Dano alias Dano, bahwa Yosef diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain pengakuan Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Ariki, dan Abi konsisten membantah semua tuduhan Dano. Dalam olah TKP ini, polisi hanya mendatangkan Dano dan memilih membatalkan mendatangkan Yosef karena keluarga Tuti tampak hadir. Bahkan Lilis Sulastri dan Yeti, kakak almarhumah Tuti Suhartini, menangis kesurupan hingga diamankan polisi. Dano telah menunjukkan semua tersangka ada TKP saat kejadian. Namun hingga saat ini tersangka lainnya masih mengelak dan bertahan dengan alibi-alibinya, dan kita akan buktikan alibi mereka itu identifikasi ilmiah, ujar Surawan. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah menemui titik terang. Setelah 5 orang yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kini olah TKP dilakukan ulang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar mendatangi tempat kejadian perkara. Menariknya, mereka turut mengajak Mbak Rara, wanita yang viral menjadi pawang hujan MotoGP Mandalika. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi olah TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato Selasa 24 Oktober 2023. Rara yang dikenal sebagai peramal tarot sebelumnya sudah beberapa kali hadir ke TKP untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini kasus mulai terungkap dan hampir semua prediksi terawangan Mbak Rara dinilai sesuai fakta yang terungkap. Mbak Rara dihadirkan di olah TKP kasus Subang di Jalan Cagak diduga diminta pihak kepolisian
untuk membantu menerawang golok yang saat ini sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Pencarian barang bukti golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut hingga berita ini ditayangkan belum juga ditemukan. Polisi tak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk menerawang keberadaan golok tersebut, akan tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detector untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri semua TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditayangkan, olah TKP dan pencarian golok telah berlangsung. Ribuan warga juga memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku. Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes Surawan membenarkan adanya Mbak Rara si pawang hujan di lokasi tempat kejadian perkara. Menurutnya, kedatangan Mbak Rara tak ada kepentingan apapun dalam olah TKP tersebut. Nggak ada, cuma kenal Rara ngobrol aja, nggak ada kaitan kasus, kata Surawan di sela-sela olah TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Sementara itu, Mbak Rara mengaku dirinya memang sering diminta tolong aparat kepolisian perihal kasus-kasus pidana, salah satunya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Karena sebagai seseorang yang punya kekuatan indigo, Rara itu kan memang sering dimintai tolong aparat keamanan dan aparat negara, di antaranya polisi. Jadi tahun lalu tuh, sebelum ada forensik datang itu kan 40 hari di hari ke-39 itu malam, sebelum kesini banyak yang minta tolong, jadi jangan sampai ada yang kesurupan segala macam, ujarnya. Menurut Rara, apa yang dilakukannya sebagai seorang indigo merupakan salah satu ikhtiar. Nah, Rara juga dimintai tolong, tapi waktu itu Rara masih belum bisa nyampe ke Subang jarak jauh, ucapnya. Warangka golok kasus Subang ditemukan. Rara Panghujan dan Cipom dikerahkan. Yosep Surati, Kapolri. Olah TKP digelar Polda Jabar. Mabes Polri menemukan hasil warangka golok dalam kasus kematian ibu anak di Subang yang sudah terkubur 2 tahun di rumah korban itu sudah ditemukan. Di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan 24 Oktober 2023 sebagaimana dilansir dari Tribun Jabar memastikan warangka golok itu ditemukan. Keberhasilan ini tak lepas dari upaya polisi dalam menemukan barang bukti kunci berupa golok dan warangkanya. Diduga menjadi alat bagi para pelaku untuk menghabisi korban Tuti Suhartini 55 tahun dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Namun, meski polisi sudah melibatkan Rara Paranormal dan serta menurunkan tim Cipom atau tim penjinak bom, golok itu sejauh ini masih benar-benar menjadi misteri keberadaannya meski warangka golok itu sudah ditemukan. Seperti diketahui, golok merupakan salah satu barang bukti yang disebutkan dalam kesaksian M. Ramtanu alias Dano yang menyebut sebelum menghabisi Amel, Yosep diduga sebagai pelaku meminta Dano mengambil golok di dapur. Polisi perlu alat bukti kuat selain mengaku Dano, sebab Yosef, Mimin, Mintarsi, Arigi dan Abi konsisten tak mau mengaku. Bahkan penjara Yosef mengirimkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri agar ada kesan dipaksa menjadi tersangka. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus meninjau langsung proses olah TKP, namun belum memberikan komentar. Dalam olah TKP ini tampak ramai dihadiri keluarga korban. Bahkan 2 keluarga korban Tuti tampak kesurupan. Lilis Sulastri dan Yeti, keduanya merupakan kakak almarhum Tuti Suhartini, menangis tak sadar hingga diamankan polisi. Akibatnya polisi pun hanya menghadirkan tersangka Danu dan batal menghadirkan Yosep karena kondisi TKP sudah tak terkendali. Dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yosep Hidayah kembali terkuak. Yosep ternyata sudah menyusun rencana agar bisa mengubur jejak pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mengutip Tribun Trends, Yosep hendak mewakafkan rumah milik mendiang istri dan anaknya yang menjadi TKP pembunuhan. Niat tersebut dimiliki pria ini setahun setelah kasus Subang terjadi. Yosep sempat mengutarakan keinginannya mewakafkan rumah Tuti dan Amalia agar dibangun masjid. Ia beralasan agar bangunan tersebut banyak didatangi warga untuk berdoa. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan 1 lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu. Alangkah lebih baiknya ini dijadikan tempat rumah ibadah. Kita wakafkan jadikan masjid, supaya banyak orang yang berdoa, minimal ada yang mendoakan korban, kata Yosep. Yosep turut menyinggung soal pahala dari rencana pembangunan tempat ibadah tersebut. Ya, menurutnya jika rumah itu diwakafkan untuk membangun masjid, maka pahala akan mengalir kepada kedua mendiang. Kita ingin doa dan pahala terus mengalir kepada anak dan istri saya yang tak berdosa, yang nyawanya dihilangkan secara sadis oleh pelaku yang hingga saat ini belum ketemu siapa pelakunya, ucapnya.
Terjawab asal muasal bercak darah di baju Yosef tersangka kasus Subang, bukan karena bawa jasad Amel. Terjawab sudah asal muasal bercak darah di baju Yosef Hidayah, tersangka kasus Subang. Yosef mengaku panik hingga akhirnya ada bercak darah pada bajunya. Bercak darah ini menjadi alasan kuat polisi menetapkan Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengacara Yosef Rohman Hidayat tak mengelak bahwa kliennya memang mengaku soal bercak darah tersebut. Menurut Rohman, bercak pada baju Yosef adalah air bercampur darah. Kalau bercak darah, betul Pak Yosef, ada bercak air bercampur darah, kata Rohman Hidayat saat dihubungi tribunnews.com Senin 3 Oktober 2023. Dia tidak mengelak, dia akuin betul tambahnya. Berdasarkan keterangan Yosef, kata Rohman, bercak tersebut berasal dari cipratan air. Itu ada cipratan air bercampur darah, katanya. Rohman Hidayat menerangkan bercak baju Yosef didapat ketika pertama kali masuk ke rumah Tuti Suhartini. Kondisi panik saat datang ke TKP, betul pertama kali masuk, katanya. Keterangan inilah menurutnya yang membuat Yosef Hidayah, ayah Amelia Mustika Ratu, ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, yang kini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Itulah keterangan Danu yang membuat Pak Yosef ditahan hari ini, kata Rohman. Ia berpendapat polisi harus menguji keterangan Danu soal bercak darah baju Yosef. Tinggal diuji keterangan Danu, apa itu benar atau mungkin ada orang lain tapi disebutkan Pak Yosef, kata Rohman Hidayat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan polisi menemukan bukti kuat keterlibatan Yosef dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti, katanya. Polisi menemukan bercak darah pada baju Yosef Hidayah alias YH. Kami temukan bercak darah di bajunya, kuat dugaan kita bahwa YH sebagai pelaku. Kombes Pol Surawan, bercak darah di baju Yosef identik dengan DNA korban Tuti dan Amelia. DNA-nya identik dengan darah para korban, katanya. Menurut kesaksian Danu, baju tersebut dipakai Yosef ketika meminta ditemani ke rumah Tuti dan Amel pada 17 Agustus 2021. Danu mengaku diperintah menunggu di pojok kiri garasi rumah Tuti. Ia juga diperintah mengambil golok di meja dapur. Danu bersaksi melihat Arigi, Abi, dan Mimin di rumah Tuti Amel pada 12 Agustus 2021. Bahkan Danu mengaku diperintah Yosef membantu mengangkat jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu kamar mandi sampai kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kata Danu, ia melihat Yosef menggendong jasad Amelia Mustika Ratu seorang diri tanpa dibantu Arigi, Abi, maupun Mimin. Yosef mulai menyesal soal kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, sebut istri muda dan anak-anaknya pelaku. Misteri di balik kasus pembunuhan Tuti dan Amalia, ibu dan anak di Subang, akhirnya mulai terungkap. Bahkan kini Yosef mengaku menyesali soal kasus pembunuhan anak dan istrinya tersebut meski belum sepenuhnya bisa jujur. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan jika saat ini Yosef mulai mengakui perbuatannya. Hal tersebut diungkap Yosef lantaran setiap hari diperiksa penyidik. Meski demikian, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Namun Yosef Hidayah, suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Sementara itu, Kombes Surawan menyebut jika hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Sebelumnya, kakak Tuti Suhartini, Lilis, menerangkan sebelumnya Yosef